Asik. Halo, hai semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi baru, yaitu fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi ini simpelnya dapat kita definisikan sebagai penggabungan dari beberapa fungsi. Oke, simpelnya seperti itu. Untuk tingkatan SMA biasanya yang digabungkan itu hanya ada 2 atau 3 fungsi saja ya, tidak lebih. Misal seperti ini teman-teman, kita punya fungsi fx, seperti itu ya. Kita punya fungsi fx, dan kita juga punya fungsi gx. Nah, fungsi fx dan fungsi gx ini, jika kita gabungkan atau kita komposisikan, dia akan menghasilkan sebuah fungsi yang baru, yang namanya fungsi komposisi. Seperti ini, bisa kita tulis seperti ini ya teman-teman, f bundaran g x, f bundaran gx, ya. Seperti itu notasinya ya. Ini untuk notasi gabungannya. Atau bisa juga yang kita gabungkan itu g-nya, g yang di depan, f yang di belakang. G bundaran fx. Nah, jadi kalau kita mempunyai fungsi fx dan fungsi gx, kita bisa membuat 2 buah fungsi gabungan ya. Bisa f bundaran g, bisa juga g bundaran f, seperti itu teman-teman. Nah, untuk cara bacanya ya, ada beberapa cara membaca. Biasanya ini dibaca seperti ini, f bundaran g ya. Maka yang ini dibaca g bundaran f. Cara baca yang pertama. Cara yang baca kedua, ini f komposisi g, maka ini dibaca g komposisi f. Nah, tapi biar simple, saya biasanya suka membaca seperti ini. F O, langsung aja F O G, maka ini G O F. Nah, gitu ya. Tapi untuk yang formalnya biasanya yang 2 di awal ini. Kalau bisa F bundaran G dan juga bisa F komposisi G. Oke, seperti itu ya. Nah, tapi sebelum kita membahas fungsi komposisi, teman-teman, kita akan membahas terlebih dahulu yang namanya range sama domain ya. Domain dan range, seperti itu. Kita bahas satu-satu nih. Ada domain dan ada range. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi ya dengan domain dan range. Pertama itu ada domain. Domain itu disebut juga dengan daerah asal. Domain atau daerah asal. Simpelnya dapat kita definisikan sebagai himpunan bilangan real X yang membuat fungsi terdefinisi atau yang membuat sebuah fungsi mempunyai nilai. Sebuah fungsi mempunyai nilai. Nah, simpelnya seperti itu ya teman-teman untuk domain. Jadi domain ini identik dengan nilai X ya. Domain ini kita akan menentukan nilai X. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin bingung ya dengan definisinya, yaitu himpunan bilangan real X yang membuat fungsi terdefinisi atau himpunan bilangan real X yang membuat sebuah fungsi mempunyai nilai. Ini teman-teman yang bingung, kita langsung aja nih ke contoh. Nah, misal kita mempunyai fungsi fx sama dengan 2x tambah 3. Nah, 2x tambah 3. Kita akan menentukan domainnya nih. Domain atau himpunan bilangan X yang membuat fungsi fx ini terdefinisi. Oke. Nah, di sini teman-teman saya mempunyai analogi untuk fungsi seperti ini, fungsi jenis pertama ya. Ini saya analogikan atau saya sebut dengan fungsi normal ya. Fungsi normal. Ini saya sebut dengan fungsi normal. Fungsi normal. Nah, ini tidak baku ya teman-teman. Tidak baku dan tidak paten. Supaya lebih memudahkan penjelasan saja nanti ke depan, saya menyebutkan ini sebagai fungsi yang normal. Nah, untuk fungsi normal kayak gini,
2x tambah 3, ya. Untuk menentukan domainnya gampang sekali, yaitu domainnya pastilah semua bilangan real x. Domain itu kita simbolkan dengan huruf D besar. D, F, artinya domain fungsi f. Nah, untuk fungsi normal kayak gini, domainnya itu adalah semua bilangan real. Jadi, x atau domainnya itu adalah semua bilangan real. Artinya apa? Semua bilangan real itu bisa membuat fungsi fx ini terdefinisi. Misalnya kita ambil contoh kalau x-nya itu sama dengan 1. Kalau x-nya sama dengan 1, ya, maka ini akan membuat fungsinya terdefinisi atau fungsinya mempunyai nilai. Berapa nilainya? Kita masukin x-nya dengan 1. F, x-nya kita ganti dengan 1, ditambah 3. Ditambah dengan 3, maka 2 kali 1, 2 tambah 3, sama dengan 5. Nah, begitu juga kalau kita ambil angka-angka real yang lain, mau sampai tak hingga, mau sampai min tak hingga, fungsi fx ini tetap akan terdefinisi. Nah, ini juga untuk notasinya ya. Ada yang nulis kayak gini, x bilangan real, ada juga nanti teman-teman menjumpai notasi seperti ini. X lebih besar dari sama dengan min tak hingga, dan x-nya lebih kecil dari sama dengan tak hingga. Artinya semua bilangan itu, mau berapapun bilangan yang kita pilih, mau 1, 2, 3, sampai 1000, sampai tak hingga, atau -1, -2, -1000, negatif tak hingga, itu akan ada nilainya kalau kita masukin ke fungsi fx, seperti itu ya. Jadi untuk fungsi normal kayak gini, tidak ada syarat. Semua bilangan x, semua himpunan bilangan x adalah domainnya, seperti itu. Nah, contoh yang kedua, ini contoh fungsi yang tidak normal. Saya punya contoh kayak gini. Saya punya fungsi gx, ya. Sekarang kita ganti fungsinya menjadi fungsi gx. Misal fungsi gx-nya itu adalah 2 ditambah akar dari 3x dikurang 6. Nah, fungsi ini kan kita sebut sebagai fungsi tidak normal. Ini fungsi. Ingat ya teman-teman, ini bukan bentuk baku ya. Ini hanya untuk memudah penjelasan saja, biar teman-teman bisa membedakan. Ini analogi saja ya. Ini saya sebut sebagai fungsi tak normal karena dia mempunyai akar. Ya. Fungsinya mempunyai akar. Ini akar 3x kurang 6. Nah, untuk fungsi yang mempunyai akar seperti ini, teman-teman, untuk menentukan domainnya, ada syaratnya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya yang di dalam akar, nah, dalam contoh kita ini, yang di dalam akarnya itu kan 3x dikurang 6. Nih, 3x dikurang 6. Yang di dalam akarnya ini harus lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, ini syaratnya. Nah, setelah kayak gini, kita operasikan lagi. Negatif 6-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan. Ya. Negatif pindah ruas jadi positif. Ini 3x sama dengan, besar dari sama dengan 6. Nah, ini selanjutnya kita pindahin 3-nya. Karena ini kali ya, maka kali pindah ruas menjadi bagi. Nah, ini jadinya x lebih besar dari sama dengan 6 per 3. Atau 6 dibagi 3. Nah, maka x-nya itu harus lebih besar dari sama dengan 2. Nah, kenapa untuk fungsi yang tak normal ini atau fungsi yang mempunyai akar ini syaratnya yang di dalam akar itu harus lebih besar dari 0? Kenapa? Karena kalau nanti yang di dalam akar ini lebih kecil dari 0, teman-teman, maka dia tidak akan terdefinisi. Gitu. Karena nanti yang di dalam akar itu akan negatif. Nih, kita ambil contoh. Kan syaratnya x-nya ini harus lebih besar daripada 2 ya. Misal kita ambil contoh x-nya itu sama dengan 1. Kita ambil yang di dalam akarnya. Kalau x-nya sama dengan 1, ya, kita buktikan apakah benar dia tidak terdefinisi atau tidak akan mempunyai nilai. Coba ya kita cek. Berarti 3 dikali 1 dikurang 6. Nah, ini sama dengan akar dari 3 kali 1, 3 dikurang 6. 3 dikurang 6
itu hasilnya adalah negatif 3. Maka akar dari negatif. Nah, inilah yang membuatnya tak terdefinisi, teman-teman. Kenapa? Karena kalau sebuah akar itu negatif, maka nanti hasilnya adalah bilangan imajiner. Bilangan imajiner atau disimbolkan dengan huruf I. Ya, sedangkan tadi didefinisikan bahwa domain itu adalah himpunan bilangan real, bukan himpunan bilangan imajiner. Ya, teman-teman. Nah, jadi untuk fungsi Gx ini dapat kita tulis domainnya DG berarti ya, domain dari fungsi G. Bisa kita tulis X-nya itu harus lebih besar dari 2. Nah, untuk soal ini ya, untuk soal ini, untuk fungsi Gx yang sama dengan 2 tambah akar dari 3X kurang 6, domainnya itu X-nya harus lebih besar dari sama dengan 2. 2 dan X anggota bilangan real. Anggota bilangan R atau real. Oke, nah ada yang harus teman-teman perhatikan di sini. Saya sering menemukan kesalahan dari siswa itu dalam menyelesaikan pertidaksamaan. Seperti ini, misal saya punya contoh negatif 3X dikurang dengan 6 besar dari sama dengan 0. Nah, ini sama ya. Kita pindah ruaskan dulu yang negatif 6-nya. Pindah ruas menjadi positif 3. Maka menjadi negatif 3X 6 ya. Negatif 6 pindah ruas jadi positif 6. Nah, saya sering menemukan kesalahan di sini. Ketika angka negatif ini, negatif 3 dikali X kita pindahkan, kan jadinya nih, jadi bagi ya. Jadinya 6 dibagi dengan negatif. Nah, ketika menemukan pertidaksamaan yang dibagi dengan negatif, maka tandanya jangan lupa dirubah menjadi kebalikannya. Kalau dia besar dari sama dengan, maka akan berubah menjadi kecil dari sama dengan. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia kecil, maka akan berubah menjadi besar. Maka ini hasil X-nya harus lebih kecil dari atau sama dengan negatif 2. Oke ya, teman-teman, ingat, kalau menemukan pertidaksamaan yang dibagi dengan angka negatif, maka tandanya harus dibalikkan seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke fungsi yang ketiga. Fungsi yang ketiga ini juga saya sebut sebagai fungsi yang tak normal. Misal kita punya fungsi Hx ya. Kita punya fungsi Hx misal sama dengan berapa ya? Kita pakai contoh yang sama aja. 2X ditambah 3. 2X tambah 3 per 3X dikurang 6. Seperti ini. Nah, fungsi ini saya sebut sebagai fungsi tidak normal karena dia merupakan fungsi rasional atau fungsi pecahan. Ini kita sebut sebagai fungsi tak normal. Nah, sama seperti yang fungsi nomor 2 tadi, untuk fungsi tak normal ya, untuk fungsi yang kita sebut sebagai fungsi tak normal, dia akan mempunyai syarat jika kita ingin menentukan domainnya. Nah, untuk fungsi yang berbentuk pecahan, jika kita ingin menentukan domainnya, syaratnya adalah penyebut ya, apa yang di bawah ini itu harus tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini kita cari dulu syaratnya, yaitu yang di bawah atau penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Maka 3X dikurang dengan 6 itu tidak boleh sama dengan 0. Tidak boleh sama dengan 0, seperti itu. Nah, ini sama kayak yang persamaan tadi, kita operasikan. Kita pindah dulu negatif 6-nya ke sebelah kanan. Ingat, negatif pindah ruas menjadi positif. Kayak ini 3X tidak sama dengan 6. Nah, ini kali ya, 3 kali X, maka pindah ruas menjadi bagi. Kali pindah ruas menjadi bagi. Kayak ini jadinya X tidak sama dengan 6 dibagi dengan 3 atau 6 per 3. Nah, maka X-nya itu tidak boleh sama dengan 2. Jadi, agar fungsi Hx ini terdefinisi, X-nya tidak boleh sama dengan 2. Kenapa? Karena kalau kita masukkan X-nya sama dengan 2, maka penyebutnya akan 0 nih. Nih, kita cek ya. Misal X-nya sama dengan 2. 3 dikali 2 kurang 6. 3
kali 2 itu 6. 6 kurang 6 sama dengan 0. Nah, ingat, suatu pecahan yang dibagi dengan 0, ya, misal kita punya angka 5, kita punya angka 5, kalau dibagi dengan 0, itu hasilnya akan error. Makanya untuk fungsi yang berbentuk pecahan, kita nyebutnya tidak boleh sama dengan 0, agar dia terdefinisi atau mempunyai nilai. Oke, jadi untuk fungsi hx ini, domainnya tidak boleh sama dengan 2. Boleh bilangan real berapapun, asalkan jangan 2. Maka hf-nya ya, atau df ya, dh, domain dari fungsi h, dh, itu bisa kita tulis x tidak sama dengan 0. X tidak sama dengan 2. X tidak sama dengan 2, dan X bilangan real. X bilangan real. Nah, ada juga yang nulis notasinya seperti ini, teman-teman. X bilangan real. X bilangan real. Strip, ya. Strip panjang 2. Nah, strip panjang ini dibacanya kecuali 2. Jadi ini bacanya X anggota bilangan real kecuali 2. Atau ada juga yang menulis notasinya seperti ini. X lebih kecil dari 2 atau X-nya lebih besar dari 2. Jadi 2-nya nggak kemasuk nih. X-nya kecil dari 2 atau besar dari 2. Nah, ini hanya notasi ya, teman-teman. Ketiga-tiganya ini artinya sama, yaitu untuk fungsi hx domainnya semua bilangan real kecuali angka 2. Oke, seperti itu ya. Matik, matematika asik.